Selamat pagi Pak Putra. Pagi Pak. Ya, gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Oke, seperti yang sudah kita sepakati bahwa nanti hari ini Bapak akan melakukan proses pembelajaran dan saya akan melakukan observasi, ya, coaching supervisi akademik. Siap. Ya, sebelum kita melakukan observasi, ada beberapa hal yang mungkin akan saya tanyakan ke Pak Putra. Mohon untuk diperjelas apa yang nanti Bapak akan lakukan di saat observasi. Siap Pak. Hal yang pertama yang akan saya tanyakan adalah kira-kira nanti tujuan pembelajaran apa yang ingin Bapak capai terhadap pembelajaran Bapak? Baik Pak, terima kasih. Dalam pembelajaran nanti yang akan saya laksanakan Pak, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, yang pertama, siswa mampu menerapkan standar persyaratan umum instalasi listrik dalam pemasangan instalasi listrik satu fasa. Yang kedua, siswa mampu merencanakan, melaksanakan, menguji hingga melakukan pembuatan laporan dalam pelaksanaan instalasi listrik penerangan satu fasa. Oke, jadi ada dua ya tadi ya tujuan pembelajaran yang ingin dicapai hari ini. Oke, untuk strategi pembelajaran yang akan digunakan nanti, kira-kira area pengembangan mana yang Bapak akan capai? Ya Pak, untuk area pengembangan yang pertama, saya ingin mengembangkan kompetensi pribadi saya Pak, terkait dengan sejauh mana saya mampu menyampaikan materi dan keterserapan materi yang diterima oleh peserta didik. Yang kedua, saya ingin menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi serta menciptakan suasana pembelajaran yang inklusif. Serta saya juga ingin melihat pengembangan sosial emosional peserta didik dalam proses pembelajaran. Oke, bagus. Saya rasa untuk area pengembangannya nanti mudah-mudahan dapat dikembangkan secara maksimal. Siap, ya. Dan untuk strategi pembelajarannya seperti apa? Modelnya atau media yang digunakan seperti apa? Ya baik Pak, untuk strategi pembelajaran yang pertama saya akan menjelaskan tentang materi pembelajaran dengan menggunakan slide presentasi Pak. Kemudian saya akan mengukur kompetensi pengetahuan siswa dengan melakukan evaluasi pengetahuan dan dilanjutkan dengan kegiatan pembelajaran praktikum yang dimana nanti untuk mengukur kemampuan siswa itu dapat dilihat dari hasil praktikum yang telah mereka kerjakan. Oke, berarti nanti lebih ke pembelajaran praktek ya? Siap. Oke. Saya rasa hal itu saja yang ingin Bapak ketahui sebelum observasi nanti. Mudah-mudahan Pak Putra nanti bisa melaksanakan observasi secara maksimal dan hasilnya baik ya. Kita tunggu setelah ini ya. Nanti kita langsung melakukan observasi. Ingat yang Bapak tadi, tujuan, strategi, dan area pengembangan itu Bapak harus betul-betul terlihat dalam observasi nanti. Siap. Saya rasa itu saja. Terima kasih atas waktunya Pak Putra. Kita ketemu nanti di ruang praktek. Terima kasih Pak. Oke, selamat siang anak-anak. Siang Pak. Oke, baik, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa agar kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini diberikan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Siap, gerak. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada Bapak Guru, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang Pak. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Baik Pak. Sehat semuanya?
Ada yang sakit nggak? Oke. Berarti udah siap ya untuk belajar hari ini? Oke. Kalau siap, Bapak mau tes dulu semangatnya. Kita yel-yel ya. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK? Bisa. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik. Sebelum pembelajaran kita mulai, Bapak akan melakukan absensi terlebih dahulu untuk melihat berapa jumlah siswa yang hadir pada siang hari ini. Oke, silakan kalian scan barcode yang ada di depan. Waktunya hanya 2 menit saja. Silakan diisi. Oke, udah semua? Nah, bisa klik? Bisa, Pak. Bisa. Udah Melka? Zaliari? Udah? Oke. Baik, kalau semuanya sudah mengisi absensi, sebelum pembelajaran kita mulai, mungkin saya ingin memastikan bahwasannya materi yang nantinya akan saya sampaikan itu bisa diterima dengan maksimal. Mungkin yang kurang jelas terlihat slide yang telah Bapak tampilkan, mungkin bisa pindah tempat duduknya lebih maju ke depan agar bisa terlihat nantinya materi yang Bapak sampaikan. Oke, mungkin silakan bisa pindah dulu sebelum materi Bapak sampaikan. Oke. Oke, jelas Kolik? Jelas, Pak. Jelas ya? Kifti? Jelas, Pak. Jelas. Oke, baik. Sebelum mulai juga, Bapak ingin memastikan suara Bapak terdengar semua ya? Oke, jelas ya? Oke, baik. Sebelum kita masuk ke topik materi kita hari ini, yaitu tentang instalasi penerangan, yaitu instalasi penerangan satu fasa yang akan kita lakukan praktikumnya pada siang hari ini, saya akan mengulang kembali materi sebelumnya, yang dimana materi tersebut nantinya akan saling berkaitan dengan pembelajaran kita pada siang hari ini. Oke, baik. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang teori dasar listrik. Oke, Bapak ingin tahu berapa tegangan listrik satu fasa? Ada yang bisa jawab? Oke, silakan berdiri biar teman-temannya nampak. Nah, Tegangannya 220 sampai 240. oke, 220 sampai 240 volt. Ada yang beda? Enggak, sama jawabannya? Oke, kalau salah macam mana nih? Oh, enggak tahu ya. Oke, kita lihat. Oke, di Indonesia pada umumnya untuk tegangan listrik satu fasa yaitu 220 sampai 240 volt. Oke, berarti materi sebelumnya kamu sudah menguasai terkait dengan teori dasar listrik. Kamu sudah paham tentang berapa tegangan listrik satu fasa. Kemudian saya ingin tahu juga apakah materi minggu lalu yang sudah kita sampaikan itu masih kamu ingat. Oke, listrik satu fasa termasuk arus AC atau arus DC? Siapa yang bisa jawab? Oke, semangat kali nih. Oke, berdiri dulu. Biar kawan-kawannya nampak. Jika listrik satu fasa itu termasuk arus AC atau arus bolak-balik. Oke, kata temannya listrik satu fasa termasuk arus AC atau arus bolak-balik. Benar? Yakin? Nah, kita tengok. Oke, listrik satu fasa termasuk arus AC atau arus bolak-balik. Apa kepanjangan AC? Alternating current. Berarti kamu juga sudah tahu arus yang mengalir pada instalasi listrik satu fasa itu termasuk arus AC. Jangan dipegang. Kalau dipegang kesetrum. Oke, kemarin juga kita sudah belajar tentang bahan-bahan listrik. Sekarang saya pengen tahu, coba sebutkan 3 saja bahan-bahan listrik
yang kamu ketahui dan digunakan pada instalasi listrik satu fasa. Oke, siapa yang bisa jawab? Saya nggak. Oke, Tiga komponen yang saya ketahui itu kabel, fitting lampu, setelah itu stop kontak. oke. Kabel, fitting lampu, stop kontak. Oke. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman kalian. Oke, sebenarnya banyak sekali bahan-bahan listrik yang sudah kamu pelajari di pertemuan sebelumnya. Tadi salah satunya disebutkan oleh teman kalian, Kifty. Dia memberikan 3 contoh, yaitu kabel, apalagi tadi? Fitting lampu, Fitting lampu, stop kontak. stop kontak. Oke, kenapa saya menanyakan pembelajaran kita sebelumnya pada siang hari ini? Tujuannya adalah agar kamu nantinya bisa melakukan instalasi listrik dengan baik. Di mana sebelum instalasi listrik tersebut bisa dilakukan, maka kamu harus tahu dulu teorinya. Kan tidak mungkin kita mau melakukan praktikum, teorinya kita nggak tahu. Nah, jadi kamu sudah paham teorinya di materi sebelumnya, dan hari ini kita akan melaksanakan instalasinya. Oke, tepuk tangan dulu ke teman-teman kalian yang sudah menjawab tadi. Luar biasa, karena untuk berani tampil itu nggak mudah. Kadang sering gugupnya kan. Oke, harapan saya setelah nanti pembelajaran kita selesai, kamu bisa melaksanakan instalasi yang nantinya kamu bisa menerapkan itu di kehidupan kamu sehari-hari. Minimal kamu bisa melakukan instalasi di tempat tinggal kalian masing-masing. Oke, ini tadi jawaban teman kalian, Kifty. Kemudian sebelum kita masuk ke materi, saya pengen tahu dulu apa yang kalian ketahui tentang instalasi listrik satu fasa. Siapa yang bisa jawab? Oke, mana tadi mic-nya? Jalan-jalan mic-nya nih. Listrik yang biasa digunakan di rumah tinggal atau rumah sederhana. Oke, instalasi yang umumnya digunakan di rumah tinggal, oke, atau bangunan sederhana. Ada yang berbeda? Tidak. Oke, kita lihat jawaban teman kamu. Oke, instalasi listrik satu fasa merupakan instalasi listrik yang umumnya dipasang atau digunakan di rumah atau bangunan-bangunan sederhana. Oke, jadi seperti di rumah kalian, itu pada umumnya instalasi yang dipasang merupakan instalasi listrik satu fasa. Oke, kalau sekolah pakai instalasi listrik satu fasa? Ada yang tahu? Pada instalasi utamanya itu sumber masuknya 3 fasa yang nantinya materi tersebut akan disampaikan di pertemuan berikutnya. Tetapi ketika sudah dibagi, instalasi yang sudah mengalir di masing-masing gedung itu adalah instalasi listrik satu fasa. Oke. Berikutnya, biasanya instalasi listrik satu fasa ini digunakan untuk apa aja sih? Ada yang bisa jawab? Oke, silakan Leni. Luar biasa Leni. Jadi instalasi listrik satu fasa itu biasanya digunakan untuk barang-barang elektronika yang ada di rumah-rumah Kak, seperti kipas angin, televisi, kulkas, dan lain-lain. Oke. Kata Leni, instalasi listrik satu fasa ini biasa digunakan untuk peralatan elektronik yang ada di rumah. Kipas angin, apalagi tadi? Televisi, apalagi? Kulkas. Ada yang lain nggak? Ada. Apa lagi? Lampu, mesin cuci. Oke. Berarti semua peralatan yang ada di rumah kita, peralatan elektronik yang ada di rumah, itu memerlukan instalasi listrik satu fasa. Jangan dipasang yang lain. Nanti nggak hidup dia. Karena sudah punya standarnya. Oke. Kita lihat. Instalasi satu fasa umumnya digunakan untuk penerangan dan peralatan elektronik rumah tangga. Oke.
Baik, pada siang hari ini kita akan mempelajari tentang instalasi listrik satu fasa, di mana capaian pembelajarannya adalah peserta didik mampu memasang instalasi listrik, mulai dari perencanaan, pemasangan, pengujian, hingga pembuatan laporan. Diharapkan semua capaian kompetensi ini bisa dicapai oleh seluruh peserta didik. Baik, berikutnya tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Yang pertama adalah peserta didik dapat menerapkan standar PUIL pada instalasi listrik satu fasa. Yang berikutnya, peserta didik dapat merancang rangkaian instalasi listrik satu fasa. Yang ketiga, peserta didik dapat merangkai instalasi satu fasa. Dan yang terakhir adalah peserta didik dapat menganalisis troubleshooting pada rangkaian instalasi listrik satu fasa. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran pada siang hari ini yang akan kita lakukan. Di mana nanti tujuan pembelajaran diharapkan semuanya bisa tercapai dan capaian kompetensi yang kita harapkan bisa tercapai secara keseluruhan. Oke, baik. Pada siang hari ini kita akan membahas tentang instalasi listrik satu fasa. Di mana tadi Bapak sudah bertanya di awal, apa sih yang kamu ketahui tentang instalasi listrik satu fasa? Di mana pada siang hari ini kita akan mendalami lagi tentang instalasi listrik satu fasa. Apa saja yang penting yang harus kita ketahui? Yang pertama, apa itu listrik satu fasa? Secara teori, instalasi listrik satu fasa merupakan instalasi listrik yang hanya menggunakan 2 kawat penghantar, di mana 1 kawat yang dialiri listrik itu kita kenal dengan line, dan 1 kawat lagi kita kenal dengan netral. Pada umumnya di Indonesia, instalasi listrik satu fasa ini tegangannya 220 sampai 240 volt dan digunakan pada rumah tinggal atau bangunan sederhana, dan di mana juga untuk menyalakan peralatan listrik rumah tangga. Jadi instalasi listrik satu fasa ini merupakan kebutuhan utama di masyarakat, di mana kalian harus bisa nantinya menerapkan instalasi ini setelah pembelajaran selesai di rumah kalian masing-masing, sehingga diharapkan kalian bisa menjadi seorang instalatir yang luar biasa, yang bisa melakukan pemasangan instalasi dengan baik sesuai dengan standar. Oke, apa saja hal-hal penting yang harus kita perhatikan sebelum kita melakukan instalasi? Kita lihat, sebelum kita melakukan instalasi ada beberapa hal penting yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah perencanaan instalasi listrik. Yang kedua, standar bahan instalasi. Dan yang ketiga adalah pemasangan instalasi listrik. Ini 3 komponen penting yang harus kita ketahui sebelum kita melakukan sebuah instalasi. Oke, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah perencanaan instalasi. Oke, silakan Torik baca yang pertama nih. Nah, tadi mikrofonnya. Nah, terima kasih. Nah. Gambar instalasi. Gambar instalasi harus jelas dan dapat dipahami oleh teknisi listrik serta gambar instalasi koneksi hubungan komponen listrik digambar secara jelas dan diberi keterangan secara lengkap 2.1, 2.2, dan 2.1, 2.3. Oke, terima kasih. Silakan duduk Kolik. Tepuk tangan dulu untuk Kolik. Oke, yang pertama pada perencanaan instalasi adalah tentang gambar instalasinya. Di mana tadi sudah disampaikan Kolik, semuanya baik dari koneksi hubungan serta gambar harus diberi keterangan secara lengkap. Kenapa harus lengkap?
agar seluruh teknisi listrik bisa paham. Nah, tadi kolik sampaikan, Pak, apa nih Pak 2.1.2 ini? Ini merupakan salah satu kode yang ada di persyaratan umum instalasi listrik terkait dengan perencanaan gambar instalasi, di mana seluruh teknisi listrik harus merancang gambar yang sama. Simbolnya tidak boleh beda. Mungkin di kelas 10 kamu sudah belajar tentang simbol listrik ya. Kira-kira kalau seandainya Wilson buat simbolnya beda, kemudian Kolik simbolnya beda, yang ngerjain Zaliari, bingung nggak dia baca gambarnya? Bingung. Makanya tidak boleh berbeda, harus sama. Semua teknisi itu mengetahui bahwa simbol tersebut itu disepakati oleh seluruh teknisi listrik dan tertuanglah itu di dalam persyaratan umum instalasi listrik. Tidak boleh berbeda. Makanya gambar instalasi listrik ini simbol-simbolnya harus digambar secara lengkap, kemudian keterangannya harus jelas, kemudian koneksi-koneksi hubungan instalasinya juga harus benar. Oke, berikut yang kedua, rencana anggaran biaya. Siapa yang mau jawab? Nah, yang mau baca nih siapa? Putra. Nah, silakan. Rencana anggaran biaya, menghitung luas area instalasi dan jumlah bahan instalasi yang akan dipasang. Oke, silakan dulu. Tepuk tangan dulu untuk Putra. Oke, yang kedua, ini juga tidak kalah penting, yaitu rencana anggaran biaya, yaitu menghitung luas area instalasi dan jumlah bahan instalasi yang akan dipasang. Ini sangat penting. Kenapa? Seorang instalator listrik harus paham dengan lokasi pemasangan instalasi yang akan dia lakukan. Tidak boleh dia menerka-nerka. Jadi dia harus punya perencanaan yang matang. Dia harus tahu berapa panjang, berapa lebar, berapa tinggi luas bangunan yang akan dipasang instalasi oleh dia. Tidak boleh diterka-terka. Kemudian dia harus tahu berapa kebutuhannya. Nggak boleh, oh kira-kira kabelnya 10 roll. Nggak boleh. Dia harus memasang benar-benar sesuai dengan perhitungan dia. Kenapa? Karena RAB dialah yang menjadi sebuah nilai jual. Di mana dia mampu merencanakan dan dia mampu memberikan hasil rencananya kepada konsumen. Oh, instalasi listrik di rumah Bapak, ukuran luas rumah 98 meter persegi, ini kebutuhan kabel listriknya 10 roll Pak misalnya. Nah, ketika sudah dipakai, ternyata pas, ada lebih pun lebih sedikit. Kira-kira konsumennya puas nggak? Puas. Kenapa puas? Tidak ada bahan yang terbuang. Tapi kalau kita terka-terka, adalah Pak, beli aja 12 roll dulu. Tahu cuma terpakai tadi 10 roll. Lebih 2 roll. Rugi nggak? Rugi. Makanya seorang instalator listrik sebelum melakukan sebuah instalasi, itu perencanaannya harus matang. Salah satunya apa? Di rencana anggaran biaya. Dia harus tahu berapa luas bangunannya, berapa jumlah bahan yang diperlukan, sehingga dia mampu memberikan informasi kepada konsumennya berapa jumlah biaya untuk pemasangan instalasi di rumah. Dan yang terakhir adalah waktu pengerjaan. Waktu pengerjaan, coba Dewi, Bapak mau dengar suara Dewi nih. Nah. Waktu pengerjaan, menghitung berapa lama proses penyelesaian instalasi mulai dari perencanaan proses hingga pengujian. Oke, silakan duduk. Tepuk tangan untuk Dewi. Oke, baik. Yang ketiga juga merupakan hal penting dalam perencanaan, yaitu adalah waktu pengerjaan. Di mana di waktu pengerjaan ini kita harus bisa memberikan estimasi waktu kepada konsumen kita. Berapa lama waktu pengerjaan instalasi, mulai dari kita merencanakan, kita melakukan pengerjaan, hingga sampai kita finishing di
pengujian, di mana nantinya hasil instalasi listrik kita itu bisa dinikmati oleh konsumen. Nggak boleh kita lalai dalam hal ini, dan disinilah nanti di pembelajaran kita akan membuat sebuah proyek, dan di mana proyek itu kita sepakati berapa lama proyek ini bisa selesai. Kenapa? Kalau kamu tidak bisa menentukan estimasi waktu, maka konsumen juga akan ragu. Kenapa dia ragu? Oh, dia aja nggak tahu berapa lama siap. Waktu misalnya dia punya target, konsumen punya target bahwasanya rumah ini harus selesai sekian waktu. Ternyata kita molor, waktunya panjang. Nah, ini kan membuat konsumen tidak nyaman. Nah, makanya kita harus bisa memberikan estimasi waktu kepada konsumen bahwasannya sekian waktu insya Allah instalasi kita bisa selesai. Nah, sehingga konsumen punya keyakinan bahwasanya kita merupakan seorang instalator listrik yang profesional. Oke, baik. Berikutnya, bahan instalasi. Siapa yang mau jawab? Oke, Firencia, silakan. Bahan instalasi harus sesuai dengan UIL, SNI, LMK, SPLN, dan standar lainnya yang berlaku di Indonesia, serta teruji keamanan serta keandalannya. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Firencia. Oke, jadi dalam melakukan instalasi, ada hal penting juga yang harus kita pertimbangkan dalam pemilihan barang atau bahan listrik. Yaitu di sini dijelaskan bahwasanya bahan-bahan listrik kita itu harus sudah sesuai dengan satu persyaratan umum instalasi listrik, standar nasional, standar LMK, dan standar PLN. Kenapa? Karena standar-standar ini sudah memastikan bahwasannya instalasi listrik kita yang nantinya akan kita pasang itu menggunakan bahan-bahan yang aman. Coba kalau bahannya nggak punya standar, kamu pasang nih, tahu-tahu baru sekitar 1 minggu kabelnya udah meleleh, terus kena pula baja ringan. Nah, ayahmu mau naik ke plafon pegang baja, apa yang terjadi? Akan menimbulkan risiko kecelakaan. Ini nggak boleh. Nah, jadi kita harus memastikan bahwasannya semua standar barang yang mau kita pakai itu sudah melewati uji kelayakan. Oke, di sini ada beberapa standarisasi yang ada di Indonesia yang biasanya digunakan untuk peralatan-peralatan ataupun bahan-bahan kelistrikan. Oke, berikutnya pemasangan instalasi. Nah, siapa yang mau jawab? Zaliari. Oke, silakan berdiri. Bapak mau dengar juga suara Zaliari nih. Nah, silakan. Pemasangan instalasi Boleh, silakan. Nah, pemasangan instalasi harus sesuai dengan standar UIL untuk KWH meter dan PHP sesuai standar UIL. minimal. Ketinggian 2 meter. Oke, berikutnya. MCB dibuat terpusat dalam panel atau box MCB. Oke, berikutnya. Saklar dan stop kontak Minimal. ketinggian 1,25 meter. Oke, Kabel yang digunakan harus dilapis isolasi untuk NGA. wajib Nah, di dalam pipa atau ranting. oke. Sambungan kabel harus dilakukan di kotak sambung dan menggunakan plaster. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Zaliari. Oke. Jadi yang berikutnya adalah tentang pemasangan instalasi. Di mana pemasangan instalasi kita tidak bisa asal-asalan. Kenapa nggak bisa asal-asalan? Karena di PUIL, di sini sudah saya cantumkan kodenya,
ini sudah diatur tentang bagaimana pemasangan instalasi. Yaitu contoh yang pertama tentang KWH meter dan PHB. Itu sudah diatur bahwasannya ketinggian minimal pemasangan adalah 2 meter. Tidak boleh kita pasangnya di bawah. Karena ini sudah diatur oleh PUIL, Persyaratan Umum Instalasi Listrik. Jadi kalau KWH meter, kemudian PHB itu wajib dipasang minimal ketinggiannya 2 meter. Kemudian apalagi yang disampaikan? MCB-nya dibuat harus terpusat. Maksudnya apa terpusat? Tidak boleh pisah. Kenapa nggak boleh pisah-pisah? Kenapa harus terpusat? Ada yang tahu? Nggak ada? Coba kita bayangkan. Jika terjadi kebakaran, kamu berada di dalam sebuah ruangan, terjadi konsleting listrik yang menyebabkan kebakaran, dan kebakaran tersebut sebenarnya masih bisa kita minimalisir. Kita bisa matikan MCB yang ada di dekat kita. Tetapi kalau tadi terpisah-pisah, matikan ini, oh belum mati juga dia rupanya. Di tempat lain masih hidup. Kira-kira resikonya besar nggak? Besar. Makanya MCB harus dipasang secara terpusat. Makanya ada box PHB-nya dipasang di situ. Kenapa? Untuk mempermudah baik dalam kita melakukan perawatan, perbaikan, maupun jika ada kebakaran atau konsleting listrik. Kita masih bisa langsung melakukannya dalam satu titik. Oh, kita matikan semuanya. Tapi kalau seandainya pisah-pisah, ini bisa berbahaya. Oke, berikutnya. Seorang instalatir listrik harus bisa membaca gambar. Oke. Yang pertama di sini ada dena instalasi. Nah, jadi dena instalasi ini menggambarkan tata letak komponen listrik yang mau kita pasang. Di mana posisi saklarnya, di mana posisi stop kontak, di mana posisi lampunya. Nah, di mana sebelum ini bisa kita kerjakan nantinya, kita harus paham yang namanya single diagram. Kenapa harus paham single diagram, Pak? Kenapa nggak langsung main di dena instalasi aja? Bapak mau tanya, kira-kira kamu tahu nggak berapa kabel yang ada di dalam pipa? Tidak. Kalau satu kabel aja kurang, repot nggak masukinnya lagi? Repot. Berarti ketika kita akan melaksanakan instalasi pada dena instalasi ini, maka kita harus memastikan kabel-kabel yang mau kita pasang itu sudah sesuai. Oh, ternyata yang masuk ke pipa nomor 1 kabelnya ada 4. Jangan kamu masukkan 3. Bisa nggak? Bisa aja masuk, tapi kurang. Kata Leni kurang 1 lagi, Pak. Mau masuk, gampang nggak maksudnya? Susah. Makanya kita harus benar-benar memastikan bahwasannya instalasi listrik kita rancang dengan baik. Oke, mulai dari perencanaan, bahan yang kita pilih, sampai pemasangan yang akan kita lakukan. Kita harus pastikan, oh ternyata di pipa ini jumlah kabelnya sekian. Oh ternyata di pipa nomor 1 kabelnya 2. Kabelnya 2 line. Jangan di sini ada netral. Nah. Oh di sini kabelnya ada 4. 2 line, 1 netral, 1 ground. Jangan groundnya terlupa. Nah, jadi fungsi single diagram dan pengawatan ini untuk membantu kita ketika kita akan melaksanakan instalasi. Oke, berikutnya adalah kita akan membahas tentang pengaman instalasi listrik rumah. Di mana di kelas 10 kamu sudah tahu komponen pengaman, salah satunya yang ada di depan kita. Nah,
Sini ada MCB, tapi kalau di depan ini sering disebut apa? Ada yang tahu? Apa? Wah, ini suaranya nggak ada nih. Saya mau dengar dulu suaranya nih. Oke, apa Marsha yang ada di depan ini? Nah, berdiri. Itu sering disebut sebagai KWH meter, Pak. Oke, KWH meter. Oke, kebanyakan orang hanya tahu, oh ini namanya KWH meter. Tetapi apa fungsinya? Nah, ini kita harus bahas. Nah, di mana KWH meter ini berfungsi sebagai APP. Apa itu APP? Alat pengukur dan pembatas. Apa yang diukurnya? Yang diukur adalah pemakaian listrik. Berapa banyak kita pakai listrik selama 1 bulan. Nah, terus diperkecil dia, berapa banyak daya listrik yang kita pakai selama satu jam. Nah, dicek semua. Nah, dikalikan 24 jam, dikalikan 1 bulan. Nah, segitulah listrik yang nantinya dikonversikan dengan rupiah berapa yang harus kita bayar. Terus apa yang dibatas? Dibatas adalah arus listrik. Oh, makanya kemarin di MCB kita sudah bahas ada MCB 2 ampere, ada MCB 4 ampere, ada MCB 6 ampere dan seterusnya. Oke, kenapa di situ disebutkan? Disitulah letak dibatasi. Sehingga ketika kamu sudah menggunakan listrik, itu bebannya sudah terlalu besar atau overload, maka MCB ini akan terputus. Dimana kamu sudah tahu bahwasanya MCB tidak hanya ketika ada hubung singkat juga, tetapi ketika sudah ada arus yang berlebih penggunaannya, maka dia akan terputus. Oke, dimana di sini juga dibahas bahwasannya posisi KWH meter tadi di awal sudah dibahas ketinggiannya yaitu minimal 2 meter. Diatur pada buku PUIL dengan kode 2.13.2.1 huruf B PUIL 2011. Oke, nah ini tadi juga sudah dibahas di awal, yaitu tentang MCB yang terpusat, di mana kita kenal dengan yang namanya PHB, panel hubung bagi, di mana panel ini isinya beberapa MCB yang nanti akan membagi arus dari KWH meter untuk penggunaan instalasi listrik kita di dalam rumah. Ini kita harus tahu juga. Nah, jangan sampai nanti kita masang MCB-nya ini bisa-bisa. Nah, dan ini juga yang paling penting. Nah, ini ada contohnya nih. Jangan sampai kita kesetrum. Nah, oke. Di instalasi listrik, terutama instalasi listrik satu fasa, kita perlu yang namanya grounding. Apa fungsi grounding? Ayo, apa fungsi grounding? Oke. Ada yang tahu fungsi grounding? Nah, kira-kira kalau nggak ada grounding di rumah kita, terus kita peganglah bodi motor yang ada di mesin cuci, kan ada motor listrik yang bergerak kan, terkadang kan kita pernah ngalamin tuh, pegang, Pak kok nyetrum dia Pak, berarti ada arus yang bocor. Kira-kira kalau nggak ada grounding, nyetrum nggak kita? Berarti biar dia nggak nyetrum kita perlu berarti fungsi grounding apa? Nah, untuk menetralisir arus yang bocor tadi, sehingga dinetralkan dia ke dalam tanah. Kalau nggak ada, kita pegang nyetrum dia. Nah, makanya ada juga pengamannya kita kenal dengan ILCB. Nah, yang harus ada dipasang di rumah. Kalau grounding kita tidak bekerja dengan baik, maka ketika kita kesetrum, maka MCB-nya nge-trip, ILCB-nya nge-trip. Nah, ini harus kita pahami bersama. Di mana berdasarkan PUIL 2000, resistansi hambatan grounding yang baik itu
5 sampai 10 ohm. Nah, ini sudah diatur. Jadi ketika nanti kamu melakukan pembelajaran di instalasi tenaga listrik, kamu mengukur grounding, pastikan resistansi hambatan yang kamu dapat 5 sampai 10 ohm. Oke, di mana di instalasi listrik juga kita harus paham bahwasannya ada fungsi-fungsi kabel ketika kita pasang. Di mana pada kabel ini, untuk kabel NYA itu dipasang untuk di dalam rumah atau indoor. Di mana kabel tersebut harus dipasang di dalam pipa dan trunking. Nggak boleh kamu kabel NYA itu kamu nggak pakai trunking. Nah, itu kamu sudah menyalahi standar. Makanya kabel instalasi tersebut harus masuk di dalam pipa. Pak, ada nggak kabel yang nggak masuk di dalam pipa? Ada. Kabel NYM. Kok NYM bisa, Pak? Nanti akan kita bahas di sini juga. Tetapi untuk instalasi rumah, terutama kabel NYA wajib dipasang di dalam pipa atau trunking. Oke, di sini kita bahas nih. Mulai. Oke, yang pertama kita harus tahu dulu standarisasi kabel. Di mana pada PUIL 2011 mengadopsi dari EIC 60446 bahwasanya line kabel itu sudah berubah dari merah ke coklat. Tetapi di pasaran kita jarang menemukan. Lebih banyak kabel warna merah. Dimana ketika kamu pasang, nanti kamu masih menggunakan standarisasi PUIL 2000. Sedangkan kalau netral untuk PUIL 2000 dan 2011 tetap sama, yaitu warnanya biru. Dan grounding juga masih sama, yaitu hijau, kuning. Oke, untuk kabel instalasi di rumah, terutama pada materi kita hari ini yaitu instalasi listrik satu fasa, di mana untuk kabel yang kamu gunakan untuk lampu itu minimal kabelnya ukuran 1,5 mili. Jangan sampai kamu pakai kabel 2,5 mili. Bisa nggak? Bisa, tetapi sayang, itu pemborosan. Nah, kenapa? Karena untuk lampu 1,5 mili itu sudah layak kita gunakan. Tetapi tidak boleh kamu gunakan kabel 1,5 mili untuk beban atau stop kontak. Di mana stop kontak harus dipasang kabelnya minimal berapa? 2,5. Jangan sampai nanti terbalik pula. Lampunya dipasang 2,5, bebannya dipasang 1,5. Oke. Kemudian di sini tadi sudah kita bahas kabel yang digunakan adalah jenis kabel NYA dan di mana kabel tersebut harus berada di dalam pipa. Dan di sini ada gambar di mana sambungan kabel harus dilakukan di TEDUS, tidak boleh di dalam pipa. Kenapa tidak boleh di dalam pipa? Susah. Kalau ada perbaikan susah. Nah, jadi kabel ini ketika kamu ingin melakukan penyambungan harus berada di TEDUS. Oke. Sepertinya kalau materi ini ngantuk semua. Nah, karena maunya pengen cepet praktik aja, Pak. Oke, kita yel-yel dulu. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK? Bisa. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, kan mulai ceria kan? Nah, sabar, nanti ada waktunya kita praktek. Kenapa kita belum praktek? Karena sebelum kita praktek, kita harus paham dulu materi yang nantinya akan berkaitan dengan praktek yang dilakukan. Oke. Nah, ini tadi kita sudah bahas di awal tentang bahan-bahan listrik dan di sini kita akan bahas lebih dalam lagi di mana untuk pemasangan saklar dan stop kontak berdasarkan persyaratan umum instalasi listrik kode 510.4.4 PUIL 11 di mana posisinya minimal ketinggiannya adalah 1,5
Pak, tetapi di tempat-tempat lain ada Pak, di hotel di bawah lagi Pak. Nah, jadi ketika kita berbicara standar, standar ini banyak. Kita pakai standar yang mana? Kalau di hotel mungkin mereka pakai standar luar. Dan di mana akan menyesuaikan dengan kondisi tempatnya. Jadi, Pak, apakah boleh di bawah? Kita lihat dulu kondisi tempatnya sesuai atau tidak. Kalau di tempat kita itu disarankan ketinggian untuk saklar dan stop kontak minimal 1,25. Kenapa? Kita menghindari dari jangkauan anak kecil. Contoh mungkin kalau sedang yang rumahnya di dataran rendah, yang rentan banjir beresiko. Jadi untuk pemasangan saklar dan stop kontak itu minimal 1,25 untuk ketinggiannya. Oke. Berikutnya. Apa yang menyebabkan terjadinya kebakaran? Oke. Kenapa ini bisa kebakar nih? Pernah nggak kita lihat di rumah kita itu kejadian satu kabel sambung colokannya rame-rame? Nah, makanya kalau udah bilang pernah nih sering ya. Nah, oke, jadi ketika kita memasang colokan tadi banyak di satu kabel sambung, di mana kabel sambung tersebut juga punya batasan maksimal arus yang mampu dialiri. Nah, ketika dia sudah tidak mampu, maka bahan komponen tersebut atau bahan kabel sambung tersebut akan meleleh dan akan menimbulkan percikan api yang jika di sekitarnya ada bahan-bahan yang berpotensi menyebabkan kebakaran, maka akan mengakibatkan kebakaran yang sangat besar. Oke, baik, di sini ada satu video, kita lihat bersama apa yang terjadi jika kita memasang colokan yang berlebihan. Oke, kita lihat apa yang terjadi. Nah, kebakaran. Di sampingnya ada apa nih? Kertas, koran. Dia nyamber koran. Dan koran tadi akan merambat kebakarannya ke bahan-bahan yang mudah terbakar di sekitar wilayah tersebut. Nah, ini sangat berbahaya. Jadi, apa yang menyebabkan terjadinya kebakaran dari video tersebut? Ada yang bisa jawab? Oke, silakan Marsha, berdiri. Nah. Menurut saya karena colokannya terlalu banyak Pak di stopan. Oke, karena colokan yang banyak tadi, kemudian kabel sambungnya tidak mampu mengaliri arus tadi yang sudah berlebih, maka menyebabkan kebakaran. Oke, jadi kebakaran terjadi akibat overload pada kabel sambung yang tidak mampu melayani beban dari colokan yang terpasang. Nah, jadi ini merupakan pembelajaran kita di mana materi yang saya sampaikan pada siang hari ini agar kita tahu sebelum kita melakukan instalasi kalian sudah paham dengan materi-materi ini sehingga proyek yang nantinya akan kita buat itu sudah memenuhi unsur keselamatan. Tidak lagi kamu merangkai instalasi itu suka-suka kamu. Nah, karena pada dasarnya instalasi yang kita buat itu sudah punya standar. Dan standar itu akan berkaitan dengan keamanan dan keselamatan. Oke, lebih baik kita mencegah dengan melakukan instalasi yang sesuai dengan standar yang aman dan benar, karena penyesalan itu datangnya belakangan. Kalau di awal pendaftaran.
Oke, kita tidak akan tahu kapan musibah datang. Yang kita bisa lakukan adalah mencegah dan meminimalisir faktor dari hal-hal tersebut. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik. Terima kasih. Tadi materi terkait dengan instalasi penerangan satu fasa telah Bapak sampaikan. Harapannya adalah kalian nantinya bisa melakukan instalasi dengan baik dan benar dan menerapkan standar keamanan, standar kelistrikan yang baik sehingga instalasi yang kalian buat itu layak dan dapat kamu terapkan di kehidupan kamu sehari-hari. Oke, baik, sebelum kita praktek, tadi materi sudah saya sampaikan. Saya ingin mengukur bagaimana pemahaman kamu terkait materi yang sudah kita sampaikan tadi. Oke, sekarang silakan kamu mengisi soal yang sudah saya buat di Google Form. Kamu bisa scan barcode yang ada di depan. Oke, waktunya hanya 5 menit saja untuk menjawab soal-soal yang sudah saya buat. Oke, bisa Kifti, Zaliari, harus semangat ya. Melka semangat nih. Melka semangat karena ada Wilson sini, bukan? Kira-kira karena ada Wilson semangat Melka. Oke, sudah? Marsha sudah? Leni sudah? Lagi ngisi, Pak. Ya, gini sih. Oke, baik. Waktunya hanya 5 menit saja. Oke, baik, sudah? Sudah siap semua? Oke. Silakan dijawab. Soalnya saya rasa tidak susah. Kenapa? Karena sudah ada di dalam materi. Oke, sudah selesai? Sudah selesai, silakan di submit. Oke, sudah semua? Sudah. Oke, baik. Terima kasih. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada siang hari ini, yaitu kita akan masuk ke pembelajaran kedua, yaitu terkait dengan praktikum instalasi penerangan satu fasa. Menindaklanjuti dari materi awal yang sudah kita sampaikan. Setelah kamu memahami tentang materi terkait dengan instalasi, diharapkan kamu bisa merakit instalasi listrik satu fasa. Sebelum instalasi listrik kita rangkai, saya berpesan yang pertama adalah tetap mengutamakan keselamatan kerja. Jangan sampai kamu bekerja yang nantinya dapat menimbulkan kecelakaan kerja. Jadi tetap kamu mengutamakan keselamatan sebelum kamu mengerjakan proyek. Yang kedua adalah proyek kita hari ini adalah kamu merangkai instalasi satu fasa, yaitu menghidupkan satu saklar tunggal dan satu stop kontak. Oke, baik. Sebelum pembelajaran proyek kita mulai, silakan kamu membentuk kelompok terlebih dahulu. Oke, silakan. Terserah kamu kelompoknya mau sama-sama atau mau berbeda, silakan, saya bebaskan. Kalau kelompok ini aja boleh, Pak? Oh boleh, kalau memang kelompok saya serahkan ke kamu, jadi kamu bebas memilih kelompok kamu.
Oke? Sudah? Berarti kelompok 1, kelompok Kolik ya ketuanya. Oke, kelompok 2, Leni. Ketuanya kelompok 3, siapa? Siapa? Melka. Oke, Melka. Dan kelompok 4, Gifty apa Firencia nih ketuanya? Oh, oke, Zaliari aja ya. Oke, baik. Saya akan membagikan LKPD. Di mana LKPD ini merupakan dasar kamu nantinya untuk melakukan perakitan. Oke, silakan dibaca LKPD-nya. Bang 1. Iya. Oke, pas ya. Oke, baik. Silakan kamu berdiskusi dengan kelompok kamu untuk merencanakan proyek yang akan kamu kerjakan. Silakan, saya kasih waktu 5 menit untuk berdiskusi. Oke, di LKPD itu sudah ada proyek yang akan kamu kerjakan, rangkaiannya seperti apa, kemudian nanti kamu mengisi hasil dari proyek kamu dan kamu membuat kesimpulan dari proyek yang kamu kerjakan. Oke, baik. Sudah didiskusikan untuk proses pengerjaan nantinya? Oke, baik. Sekarang kita akan membuat kesepakatan jadwal. Jadi kira-kira proyek ini berapa lama bisa selesai? 1 jam. 1 jam? Yakin? Yakin. Oke. Di LKPD kamu, itu di bagian paling bawah ada berapa waktunya. Silakan diisi, berarti kita sepakat bahwasanya proyek ini itu akan selesai dalam waktu 1 jam. Oke. Sudah? Sudah, Pak. Oke, baik. Sekarang silakan siapkan bahan-bahan untuk praktek kita pada siang hari ini. Silakan disiapkan bahan-bahan prakteknya. Oke, silakan disiapkan semua. Pastikan bahan-bahan kalian dalam keadaan yang baik. Silakan dicek udah lengkap belum. Kemudian bahan-bahannya tidak ada yang kurang. Nah, dicek benar-benar. Nah, sebelum kita mulai. Oke, sudah lengkap semua? Udah dicek bahan-bahannya? Sudah. Oke. Kalau sudah, silakan kalian kerjakan LKPD yang telah saya berikan. Silakan kamu rangkai sesuai dengan petunjuk kerjanya. Tetap utamakan keselamatan. Jangan sampai rangkaian kamu itu bisa mengakibatkan kecelakaan kerja nantinya. Jadi benar-benar diperhatikan dengan baik dan belajarlah kamu merangkai sesuai dengan persyaratan umum instalasi listrik yang sudah kita bahas tadi. Silakan, selamat mengerjakan.
Oke. Nah. Oke, pelan-pelan. Nah, jangan sampai nanti kabelnya ada yang kurang masuk ke dalam pipanya. Nah, dicek benar-benar berapa kabel yang masuk di dalam pipanya. Ya, jangan sampai salah ya. Nah, diperhatikan benar-benar. Oke, dicek. Pelan-pelan aja, jangan buru-buru. Yang penting hasil rangkaiannya sesuai dengan kuil. Bisa Kifty? Bisa. Pelan-pelan aja, hati-hati. Kalau pakai gunting ya, jangan sampai luka. Oke, dibaca petunjuk kerjanya, apa yang diminta, nah, jangan sampai salah. Yang susah? Oh ya, nah hati-hati ya. Nah, ini kabelnya baru sedikit, udah banyak nyangkut, gimana banyak kan? Nah, jadi harus benar-benar diperhitungkan. Nah, inilah salah satu yang kita bahas tadi. Kalau udah nyangkut, susah kita, nggak bisa. Nah, jadi jangan sampai ada kabel yang lupa. Mana lini? Ada yang susah lini? Nah. Oke, pastikan kabel yang masuk pipa itu sudah sesuai ya. Jangan sampai nanti ada yang kurang,
nanti masukkan lagi kabel, jadi waktu kerjanya makin panjang nanti. Jadi nggak cukup pula waktu pengerjaannya. Nah, dicek, pastikan posisi MCB-nya, saklarnya benar. Nah, dicek. Kalau agak pendek, kupas lagi. Biar nanti ketika ditutup pakai last dop. Nah, apa yang susah? Kabel kan? Harus belajar. Jadi kadang sesuatu yang gampang itu kadang di momen-momen tertentu tuh jadi susah kan? Nah, gimana Kifty? Oke. Oke, diperhatikan waktu kerjanya. Jadi semua anggota tim harus terlibat. Susah, Len? Ya. Pelan-pelan aja, jangan buru-buru. Pastikan siap. Nah, kalau pas lagi pemasangan kabel di saklar itu dikunci dengan ketat ya. Kalau longgar nanti dia intermittent.
Ada yang udah siap? Belum? Apa ada masalah? Ya, nah. Ukur. Wah, nah hati, sampai jatuh. Udah Wilson? Belum? Hah? Tahu tak hidup? Kan tadi udah belajar apa teorinya kan ya, insya Allah hidup lah. Nah, yang penting ketika kamu mengerjakan benar-benar kamu pastikan kabel yang kamu pasang, yang kamu lakukan instalasi itu cukup, kemudian sesuai gambarnya dengan apa yang kamu kerjakan. Nah, sampai nanti kamu pasang berbeda dengan yang dari gambar, nanti kamu kesulitan. Jadi cek nanti ketika udah selesai, pastikan alur kabelnya, pengawatannya sudah benar. Oke, sudah ada yang sudah siap? Kelompok Kifci sudah siap ya? Oke, coba dicek koneksi apa alur kabelnya, jalur kabelnya dicek apakah semua terhubung atau ada yang tidak terhubung. Jadi sebelum kita melakukan instalasi pengujian instalasinya nanti ini sudah dalam keadaan yang baik. Oke, nah ini kelompok lain ini udah mau mulai siap juga nih. Dipastikan lagi ya jalur pengkabelannya, nanti koneksinya diukur pakai multi. Jadi sebelum nanti kita uji, pastikan kondisi rangkaian yang kalian buat itu sudah dalam keadaan yang benar dan insya Allah hidup nantinya. Oke, ada masalah Kifti? Sepertinya di kami ada masalah, Pak. Apa tuh masalahnya? Ketika kami mengecat di bagian lain itu menyala kan, Pak. Tapi ketika kami mengecat di bagian netral itu sama sekali tidak menyala, Pak. Oke, coba dilihat di bagian mana. Coba dicek. Ada masalah coba? Oh, ada, Pak. Apa masalahnya? Ternyata kami lupa memasang di bagian netral ini. Itu alur dari mana tuh? Dari sumber ya? Iya, Pak. Nah, tuh hati-hati ya. Nah, ini juga nih. Nah, nih. Nah, berarti stopnya kurang kuat. Nah,
Oke, jadi pastikan sebelum instalasi ya. Ini Pak, dia multimeternya pas dicolok ke sini nggak mau nyala, tapi kalau sama-sama gitu dia naik. Oke, Di MTV juga enggak. nggak ada. Oke, kenapa dia nggak mau naik? Itu kurang tahu. Nah, coba diukur sini di, nah, di mana dia? Apa masalahnya? Jangan grogi. Nah, jadi kenapa tadi dia nggak mau? Ini Pak nggak dihidupin. Jadi nanti itu pengalaman ya. Jadi terkadang hal-hal kecil ketika kita praktek, tahu cuman MCB-nya nggak naik, kamu nyalakan itu nggak mau. Nah, jadi pastikan nanti semua naik. Nah, kamu naikkan MCB-nya dulu, baru nyalakan saklar, baru lampunya. Nah, sekarang udah ketemu tadi masalahnya kan? Sudah, Pak. Nah, dicek lagi, pastikan semuanya hidup. Nah, sampai nanti tak hidup pula. Nah, apa lagi masalahnya? Kenapa? Nih kan udah dihidupin, tapi dia juga nggak mau naik. Coba Nah, itu kamu ngukur apa di stop kontak kayak gitu? kan ini mau ini Di stop kontak itu ada apa aja? ground, Terus? netral, Hah? line. Terus kayaknya kalau lain sama netral kamu ukur? Hidup. Oke. Oke, jadi harus di ini ya, dicek benar-benar. Nah, berarti kalau alur line-nya kamu cek alur line. Kalau alur netralnya, alur netral kamu cek. Nanti ketika kita mengukur tegangan, nah baru kita cek line sama netralnya, tegangannya ada apa tidak. Nah. Oke, sudah siap? Oke, siapa? Kelompok 50. Oke, kalau sudah siap, silakan ke teknisi ambil kabel power dan extension kabel. Nah, kita mau tes. Nah, minta sama Pak Jakub ya. Cek. Oke, ini udah dicek semua nih. Sudah Pak. Oke. Di saklar ini ada netral nggak? Tidak Pak. Tidak. Kira-kira kalau ada netralnya kamu nyalakan apa yang terjadi? Tidak tahu Pak. Meledak ya. Nah, jangan sampai short dia. Oke, udah dicek semua nih? Sudah Pak. Oke. Oke, kelompok Melka udah dicek? Sudah Pak. Sudah Pak. Dah. Ini udah yakin nih? Jalurnya benar semua? Benar ya? Nah, kalau meledak Bapak tak ikut. Nah, ini pastikan jalur instalasinya sudah benar. Sambungan kabelnya ada nggak di dalam pipa? Ada di dalam pipa sambungan kabelnya? Hah? Ada Pak. Nggak ada? Di tedus? Iya Pak. Oke. Kemudian kamu tutup ini, kita tengok. Ini kamu tutup menggunakan apa nih? Sudah Pak. Stop. Ya, jangan sampai salah ya. Nah, ketika kamu nanti menutup sambungan kabel di tedus itu, kamu harus menggunakan las stop. Oke. Apa dulu? Belum ya? Nah, jangan ini dipotong aja. Nah. Oke, jadi ketika pemasangan sumber pastikan dulu terhubung di terminal ya, jangan masuk ke powernya dulu. Nah. Oke, dipasang. Oke, kelompoknya Putra udah siap? Nah, oke, dicek ya, jangan sampai ada yang salah, ada yang terbalik. Nah. Oke. Itu enggak, Pak? Nah, Itu enggak, Pak? Bapak nggak tahu betul salahnya. Oke,
Oke, sabar dulu. Nah, pastikan sudah. Nah, kemudian ditutup dulu. Tuh, oke, sabar dulu, Kak. Nah, tunggu kawannya. Jadi jangan buru-buru kita mau pasang sumber, kawan lagi ngerjain. Nanti belum selesai, ini dipasang sumbernya kesetrum kawannya. Nah, nggak boleh ya? Oke, sekarang masukkan ke sumbernya. Oke, nyalakan. Mana udah nyalakan? Oke. Wih, udah hidup duluan. Nah, kenapa hidup duluan tadi? Lupa dimatiin, Pak. Dimatiin. Oke, bener nggak seperti ini cara ngidupnya? Matikannya? Benar, Pak. Oke, sekarang tadi kan kita sudah membahas tegangannya berapa tadi? 220 sampai 240 volt. 220 sampai 240. Ah, sekarang coba kita kalibrasi dulu. Nah. Oke. Nah, sekarang coba itu pakai itunya. Nah. Oke. Kita tengok. Nyalakan. Oke. Cek. Nah. Oke. Pas ya 220 ya. Iya, Pak. Oke, nah. Oke, coba pegang sendiri. Nah, harus berani. Macam mana? Jangan terlalu bawah. Nah, hidupkan. Nah, jadi harus berani ngukur ya. Oke, silakan matikan. Oke, lepaskan. Oke, lampunya hidup. Oke, silakan kamu lanjutkan membuat laporannya. Kemudian apa yang kamu temukan dari kamu punya praktek hari ini, apakah ada kendala, kemudian apa yang bisa kamu simpulkan dari praktek siang hari ini. Oke, silakan matikan dulu. Macam mana matikannya? Oke, terus. Oke, habis itu apa lagi? Nah, oke, lepaskan. Nah, silakan dilepas. Oke. Oke, siapa lagi tadi yang udah siap? Semua udah siap, sini dulu lah ya. Oke, dipasang. Oke, nah ini dirapikan dulu. Jadi ketika kamu mau melakukan pengujian, pastikan tempat kerja kamu rapi. Nah, jadi jangan berserak. Oke. Oke, sudah. Oke, ditutup. Oke. Pasang sumbernya. Oke, nyalakan. Oke, bagaimana nyalakan MCB-nya? Oke, terus. Oke, hidup, tepuk tangan dulu. Oke, berarti udah bisa ya. Oke, sekarang bagaimana cara matikannya? Oke, terus apa lagi? Oke, terus apa lagi? Oke, nah, oke, silakan. Oke. Mana lagi? Oke. Silakan dicoba. Nah. Pasang. Oke, 2 kelompok sudah hidup. Nah, ini 2 kelompok lagi. Kita cek. Nah.
Oke, dah ditutup biar aman. Nah, ini udah, nih pasang Kak. Nah. Oke, hidupkan. Oke, oh kok langsung hidup? Nah, kenapa nih? Nah, matikan coba. Nah, salah apa betul nih? Salah. Apa yang salah? Terbalik. Balik, oke. Nah, jangan sampai salah ya. Nah, masa dimatikan hidup, dihidupkan mati. Nah, oke, diperbaiki dulu. Oke, secara hasil sudah hidup ya. Oke, sekarang cara matikannya macam mana? Oke, terus apa lagi? Oke, lepaskan. Nah, kakaknya lepaskan sana. Oke. Itu kan udah bisa semua ya instalasi ya, hidup semua. Cuman tadi di kelompoknya si Kifty ada yang tertinggal. Nah, kalau kelompoknya Lini terbalik saklarnya. Nah, ini kita mau tengok ini kelompok Kalik ada masalah nggak? Nah, coba pasang. Ya, pasang dulu. Oke, nah, oke, silakan dipasang. Oke, yang sudah selesai laporannya silakan dikumpulkan. Oke, silakan dipasang. Oke, hidupkan. Oke, bagaimana nyalakan? Terus? Oke, tepuk tangan dulu. Oke, berarti semua kelompok hidup ya? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sekarang silakan matikan dulu. Oke, bagaimana matikannya lagi? Oke, terus. Oke, dibuka. Oke, terima kasih. Oke, baik. Saya lihat praktek kita hari ini berjalan dengan lancar. Semua proyek hidup. Hanya saja ada beberapa hal saya ingin tahu permasalahannya apa yang kita jumpai selama praktek tadi. Mungkin dari pengalaman Ananda sekalian mungkin bisa diceritakan karena tadi saya menemukan ada dua masalah. Oke. Oke, mikrofonnya saya ambil dulu. Oke, silakan Kifty. Apa kendalanya tadi? Sepertinya di kelompoknya tadi ada permasalahan. Silakan diceritakan. Baik, tadi ketika kami melakukan pemasangan, ketika kami sudah menyelesaikannya, kemudian kami ingin melakukan pengukuran, ketika kami mengukur di line, itu menyala nanometernya. Tetapi ketika kami mengecek di netral, itu sama sekali tidak menyala. Kemudian kami mengecek di bagian TIDUS, ternyata ada kabel netral yang tidak kami pasang dari kabel sumber itu. Ya, terus? Kemudian kami menyambungkan kabel netral itu dan mengecek lagi dan akhirnya itu bekerja dengan baik. Lampunya hidup? Ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok Kifty. Oke, berarti kalian juga sudah mampu untuk menyelesaikan troubleshooting yang kalian jumpai tadi. Dan saya tadi juga menemukan di kelompok Leni. Apa masalahnya tadi Leni? Saklarnya kebalik, Kak. Kebalik. Kira-kira kalau kita pasang saklar di rumah orang terbalik, gimana? Enggak sesuai dengan kuil yang ada. Oke, tidak sesuai ya.
Nah, jadi itu pengalaman, jadi jangan sampai nanti ketika kita pasang saklar itu terbalik. Mungkin terlihatnya sederhana, tetapi ketika kita salah itu nantinya bisa berakibat fatal. Apalagi kalau mungkin ketika kita mau perbaiki kita kira itu sudah mati, padahal itu hidup. Oke, terima kasih. Oke, baik. Kita sampai di penghujung pembelajaran kita pada sore hari ini. Saya ingin sedikit mendengar refleksi dari peserta didik yang melaksanakan praktek pada siang hari ini. Yang pertama mungkin apa yang telah kamu pelajari pada siang hari ini? Mungkin ada yang bisa memberikan pendapatnya? Oke, silakan. Menurut saya pada hari ini saya mendapat banyak masukan pelajaran yang sebelumnya saya tidak tahu. Dapat banyak masukan dari Bapak, terutama di pelajaran ini listrik satu fasa, Pak. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Daliari. Kemudian saya ingin dari kalian apa pengalaman bermakna yang dapat kamu ambil dari pembelajaran kita hari ini. Siapa? Oke, silakan Wilson. Jadi Pak, pengalaman saya yang saya dapat hari ini, saya dapat melakukan rangkaian instalasi listrik Pak. Oke, berarti sekarang Wilson udah bisa instalasi. Kedepannya harapan Wilson setelah bisa instalasi, apa yang Wilson mau lakukan ke depannya? Ya, saya akan saya terapkan Pak ke dalam hidup saya sehari-hari. Oke, berarti kedepannya Wilson mampu untuk melakukan instalasi ya, minimal di rumah Wilson sendiri. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, baik. Tadi saya sudah mendengar refleksi dari siswa terkait dengan pembelajaran kita pada hari ini dan pengalaman bermakna. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah setelah pembelajaran ini dan ilmu-ilmu yang sudah kita dapat, baik secara materi maupun praktek, agar nantinya bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari, terutama ketika kita melakukan instalasi di rumah tinggal kita. Yang mungkin selama ini kita masih abai atau lalai dalam menerapkan persyaratan instalasi ataupun aturan-aturan dalam instalasi. Sekarang setelah pembelajaran ini, kita diharapkan sudah mampu melakukan instalasi sesuai dengan standar dan mengutamakan keamanan dan keselamatan terhadap instalasi yang kita lakukan. Oke, evaluasi pembelajaran kita pada sore hari ini, pembelajaran berjalan dengan lancar, semua sudah hidup, proyeknya, kemudian beberapa troubleshooting juga sudah bisa diselesaikan. Berarti secara garis besar capaian pembelajaran yang kita lakukan, mulai kamu tadi merencanakan dengan diskusi, kemudian kamu melakukan kesepakatan berapa lama waktu kamu untuk mengerjakan praktek, kemudian kamu juga sudah bisa melakukan praktikumnya, dan terakhir ketika ada permasalahan kamu bisa menyelesaikan. Harapan saya pembelajaran ini menjadi salah satu hal penting yang nantinya bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Baik, mungkin jika selama pembelajaran saya ada kesalahan, baik dalam penyampaian materi ataupun dalam praktikum, saya mohon maaf. Saya akhiri pembelajaran kita pada sore hari ini. Sekarang sudah pukul 15.30 ya. Waktunya untuk kita
pulang. Jadi saya minta ketua kelas untuk memimpin doa sebelum pulang. Siap, gerak. Sebelum kita menutup pembelajaran ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Pada Bapak Guru, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Hati-hati di jalan. Salam untuk orang tuanya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kita yel-yel dulu ya. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK? Bisa hebat. Selamat pagi Pak Yudi dan Pak Putra. Pagi, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Agus Riyadi. Saya adalah salah satu calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Ada rekan saya hari ini, Pak Putra, sebagai guru atau rekan kerja yang telah diobservasi, ya, dan Pak Yudi sebagai pengajar praktek kami. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak semua di dalam kesempatan ini. Jadi tujuan dari kegiatan kita hari ini adalah percakapan pasca observasi. Jadi tujuannya adalah kita hari ini akan mengevaluasi Pak Putra, ya, merefleksikan umpan balik dan tindak lanjut dari hasil observasi yang telah saya lakukan terhadap rekan kerja saya Pak Putra dari proses pembelajaran yang telah dilakukan. Baik, Pak. Oke Pak Putra, kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini. Baik, Pak. Oke Pak Putra, ke beberapa hari yang lalu ya, kemarin ya, saya sudah melakukan monitoring supervisi di pembelajaran Bapak. Saya pengen tahu gimana perasaan Bapak setelah dilakukan observasi hari itu. Baik, Pak. Perasaan saya yang pertama gugup, Pak, ketika diobservasi. Jadi ada perbedaan antara kita mengajar biasa dan ketika kita mengajar terus ada teman sejawat yang melakukan observasi, Pak. Tapi pasca setelah pembelajaran kita lakukan dan observasi dilakukan, ada rasa kesenangan tersendiri, Pak. Kebanggaan bisa ya. melalui prosesnya tanpa hambatan, Pak. Alhamdulillah lancar, mulai dari pembukaan kegiatan inti sampai penutup proses pembelajaran. Ya, alhamdulillah ya, proses pembelajaran kemarin berjalan dengan baik ya, sampai selesai. Mungkin ada sedikit hambatan mungkin ya, nanti mungkin Bapak bisa ceritakan di diskusi hari ini. Kira-kira dari apa yang telah Bapak lakukan proses pembelajaran kemarin ya, itu apa kelebihan dan kekurangan yang terjadi pada proses pembelajaran tersebut? Oke, baik, Pak. Dalam proses pembelajaran yang dilakukan, kelebihannya kita menerapkan pembelajaran sesuai dengan kegiatan materi kita, Pak, yaitu tentang praktikum. Jadi pembelajaran yang kita lakukan dengan pembelajaran project based learning, dimana kelebihannya siswa berperan aktif dalam proses pembelajaran, berkolaborasi, kreatif, kemudian berpikir kritis untuk menyelesaikan troubleshooting pada pembelajaran tersebut. Kekurangannya mungkin, Pak, dalam proses pembelajaran masih terdapat beberapa siswa yang kurang aktif dalam mengikuti proses pembelajaran praktikum yang dilaksanakan. Oke. Kalau kita melakukan scoring ya dari angka skala 1 sampai 10 ya. Jadi maksimal 10 tingkat keberhasilan, kira-kira di proses pembelajaran Bapak kemarin di skor berapa menurut Bapak? Kalau secara penilaian pribadi ya, Pak, untuk
kegiatan pembelajaran yang diobservasi kemarin itu sekitar rank di angka 8. Oke, 8 cukup baik lah ya dengan angka 8. Kemudian Pak, kira-kira kendala yang Bapak hadapi saat pembelajaran itu ada tidak? Seperti apa? Mungkin kendala yang kita hadapi terkait pemahaman siswa terhadap capaian pembelajaran yang kita harapkan itu belum maksimal, Pak. Jadi masih ada beberapa tujuan pembelajaran yang masih perlu dilakukan remedial agar capaian pembelajaran yang kita harapkan itu bisa diterima dan tuntas diselesaikan oleh siswa. Oke. Mudah-mudahan nanti kendala itu bisa diselesaikan untuk pembelajaran berikutnya ya Bapak ya. Baik, untuk rencana aksi kedepannya, tindak lanjut, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan? Ya Pak, untuk tindak lanjut ke depan Pak, bagi siswa yang sudah tuntas capaian pembelajarannya, mungkin bisa kita lakukan sebagai tutor sebaya Pak, untuk membantu teman-temannya yang kompetensinya masih perlu kita lakukan remedial Pak. Tetap kita juga sebagai guru akan melakukan pendampingan terkait kendala-kendala siswa yang mungkin tidak bisa dituntaskan oleh teman sejawatnya tadi Pak. Berarti program kedepannya adalah lebih memaksimalkan tutor sebaya ya? Iya Pak. Tutor sebaya. Oke. Saya rasa bagus ya untuk penggunaan tutor sebaya ini dalam pembelajaran ya. Iya. Memanfaatkan siswa-siswa yang pintar ya, yang pengetahuannya lebih untuk membantu teman-teman yang lain, begitu ya? Iya. Kira-kira, Pak? Baik, kira-kira kapan ya rencana aksi itu akan dilakukan dan siapa yang akan terlibat dalam kegiatan Bapak? Mungkin kegiatannya kita laksanakan di pertemuan 2 minggu ke depan Pak. Dan yang terlibat adalah saya sendiri sebagai guru mata pelajaran Pak, kemudian siswa yang terlibat dalam proses pembelajaran, serta mungkin bisa didampingi Bapak sebagai pengobservasi terkait dengan peningkatan pembelajaran yang saya lakukan ke depan Pak. Oke, terima kasih. Terakhir ini Pak, kira-kira dari pembicaraan kita tadi barusan ya, kira-kira apa yang bisa Bapak dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Pak, baik Pak, dari hasil diskusi kita Pak, mungkin yang bisa saya ambil ini merupakan praktik baik Pak, sehingga saya dapat meningkatkan kompetensi saya dalam melakukan proses pembelajaran Pak, dan menerima masukan-masukan yang positif yang nantinya bisa menjadi referensi saya untuk melakukan pembelajarannya ke depannya lebih baik. Oke, terima kasih informasi yang diberikan Pak Putra. Saya rasa cukup ya untuk kegiatan pasca observasi kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi tindak lanjut ke depan dari Pak Putra bisa dilakukan. Kami tunggu untuk follow up-nya ya, kalau memang nanti butuh bantuan dari saya khususnya, nanti mohon diinfokan saja. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Yudi dan Pak Putra atas waktunya ya, bisa hadir hari ini. Mohon maaf kalau mengganggu waktunya. Terlebih terkurang kami cukupkan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.